Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan perlindungan dari segala wabah, khususnya di hari-hari belakangan ini yang wabahnya semakin tinggi sekali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti segala wabah dan musibah dengan kebaikan dan keberkahan insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bersama-sama masih bisa bersama acara I Love Monday, I Love My Job, ya, yang mudah-mudahan dengan kita kembali ke acara ini, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan yang baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat insya Allah. Salawat teriring salam, tidak lupa pula mari kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menapaktilasi sunnah-sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam muamalah sebagaimana tema kita dalam kesempatan ini. Dan mudah-mudahan juga insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah, yang ketiga sekarang kita masuk. Sebagaimana urutannya adalah ada 7 transaksi yang diharamkan: maisir, aniaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil. Yang kemarin M, maisir, yang kedua aniaya, sekarang kita masuk yang ketiga, G, gharar. Ya, mudah-mudahan di layar juga sudah bisa dilihat. Gharar ini, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, gharar ini secara umum artinya itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, itu arti umumnya. Ya. Meskipun ada arti khusus, ya, bahwa gharar itu berasal dari ataupun bermakna khotar. Khotar itu artinya adalah resiko, mengandung resiko. Yang resikonya itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Ya, atau resikonya itu kalau jual beli barangnya bisa ada atau barangnya bisa tidak ada. Atau barangnya bisa baik atau barangnya tidak baik. Atau dengan bahasa yang lain, gharar itu artinya ketidakjelasan, samar. Ya, sehingga ketika kita melakukan transaksi jual beli, yang barangnya itu masih abu-abu, ya. Jual beli misalnya, ya, mobil second gitu, ya. Tetapi kita tidak melihat wujud mobilnya seperti apa. Karena tentu barang second dengan barang yang baru berbeda. Kalau mobil baru misalnya ya merek A, ya, kita tidak usah menyebut merek di sini, ya. Merek A gitu ya, dengan mobil tipe sekian, sekian cc, warna ini, keluar dari pabrikan baru, sudah ada standarnya sama. Ya, ilustrasinya tidak mungkin saya beli mobil Honda yang keluar adalah Suzuki, gitu kan. Tidak mungkin saya beli Toyota yang keluar adalah misalnya Nissan, gitu ya. Itu kalau mobil baru, sudah ada standarnya, sudah jelas, katalognya apanya, speknya segala macam sudah jelas. Nah, kalau mobil bekas, walaupun awalnya dia jelas dan clear, tetapi cara penggunaan dan pemakaian orang itu tidak kita ketahui. Sehingga mobil bekas itu bervariatif. Ada yang kondisinya sangat bagus sekali, yang memilikinya itu perawatannya ekstra luar biasa, ya. Bahkan mungkin banyak tambahan-tambahan yang tidak ada pada aslinya, ya. Joknya diganti dengan yang kulit, audionya diganti dengan yang lebih tinggi speknya gitu ya. Kemudian berbagai macam tambahan, mesinnya juga segala macam ada tambahan-tambahannya. Ya, dan kondisinya bagus gitu. Tetapi bisa juga kondisinya ya standar, ya, pemakaiannya standar, perawatannya standar. Bisa juga kondisinya buruk, ya, bisa juga kondisinya sangat buruk atau bekas kecelakaan, bekas banjir dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itu ketika jual beli mobil yang kita tidak melihat ya, bagaimana kondisi fisik mobil ini, hanya melihat fotonya sekilas gitu ya. Sementara foto banyak aplikasi yang bisa mengedit foto ya. Kemudian juga apa namanya, mungkin by phone atau by video juga bisa diedit sana sini. Yang intinya seharusnya ketika kita mau membeli kendaraan yang second, ya kita harus datang ke tempatnya, kemudian kita lihat, kita cek kondisi fisiknya, ya mungkin nomor mesin, nomor rangka, kemudian catnya masih ori atau tidak, suara mesinnya, kemudian joknya, audionya, AC-nya, dan lain sebagainya, baru kemudian setelah itu terjadi tawar-menawar dan misalnya deal di harga yang tertentu, kalau begitu clear. Tapi kalau kita tidak melihat, maka itu termasuk kategori transaksi yang mengandung unsur gharar. Nah, yang sering juga terjadi itu adalah jual beli hewan kurban ya. Kadang-kadang hewan kurban di beberapa apa namanya, penyedia layanan hewan kurban ya, termasuk kadang-kadang di masjid sekitar kita atau di yayasan dekat rumah kita atau di tempat-tempat tertentu, itu hanya menyampaikan hewan kurban misalnya harganya ya 3 juta rupiah ya, tanpa mendefinisikan ya kurbannya itu apa ya jenisnya. Kalau sudah ditentukan jenisnya sudah agak lumayan ya. Misalnya kambing atau domba atau sepertujuh sapi misalnya. Itu pun nanti harus didefinisikan lagi, kalau domba atau kambing itu yang ukuran berapa gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang yang timbangannya berapa. Jadi kadang-kadang tidak dijelaskan, hanya kambing kurban gitu kan. Sehingga pernah terjadi ya suatu ketika di malam takbiran Idul Adha ya, pengurus masjid komplain ketika dikirimin hewan kurban oleh si penjual kurban, ternyata yang dikirim kambingnya tidak layak untuk kurban. Kambingnya sangat-sangat minimalis ya, dan akhirnya dikomplain dan dikembalikan, ditukar gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi gharar itu artinya secara umum adalah ketidakjelasan terhadap apa yang ditransaksikan, baik objeknya, caranya, maupun harganya. Jadi kalau salah satunya ini ada yang tidak jelas, maka dia masuk gharar. Tidak jelas objeknya ya. Ini kambing apa kerbau gitu ya. Ini sapi atau kerbau ya. Ini kambing apa domba ya. Kok tidak jelas, atau bahkan kadang-kadang ini ada apa enggak barangnya gitu ya. Kemudian caranya juga, tata cara penjual beliin juga enggak jelas. Atau bahkan kadang-kadang juga kualitas atau kuantitasnya enggak jelas. Ya, kemudian juga harganya tidak jelas. Nah, maka nanti akan kita kupas ya secara lebih detail apa itu gharar. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan praktek gharar ini. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Nabi bersabda ya, atau maaf bukan Nabi bersabda, Abu Hurairah berkata ya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu, dan beliau juga melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, jual beli dengan cara melempar batu, bai'ul hasoh, di zaman jahiliyah ini terjadi, sahabat Asatifi yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa bentuknya. Di antaranya adalah yang paling masyhur, jual beli tanah misalnya. Ya, ada seorang penjual tanah, mungkin tanahnya sangat luas, dan di zaman dahulu mungkin kepemilikan tanah juga tidak seperti sekarang yang rigid dan per meternya saja sudah sangat-sangat mahal. Mungkin dulu areanya luas, apalagi di Gurun Sahara ya. Maka ada orang yang menjual tanah, saya jual tanah ini ya, misalnya 100 juta rupiah gitu. Ditanya berapa meter Pak ya, sejauh Bapak melempar batu. Jadi tidak ada ukurannya, 100 juta deal, udah deal 100 juta ya. Kemudian berapa meternya? Bapak lempar batu aja dari sini, dilempar sampai ke mana di tempat batu itu berhenti, maka sampai situ batasnya. Ya, sehingga tidak jelas. Ya, jadi inilah yang dimaksud dalam jual beli gharar. Objeknya nggak jelas. Mungkin tanahnya ada, ini tanahnya ada, tetapi ukuran tanahnya berapa
berapa meter gitu ya. Mungkin kalau di Sunda berapa berapa tumbak gitu ya. Ya, atau berapa kalau orang NTB berapa are gitu ya. Atau berapa meter, berapa hektar, tidak jelas. Maka ketidakjelasan ini masuk dalam kategori bai'ul gharar dan ini dilarang oleh Nabi. Salah satu ilat ya ataupun sebab dilarangnya bai'ul gharar ini ya sahabat As-Satifi yang disayangi Allah Subhanahu wa taala adalah menghindarkan dari adanya konflik di kemudian hari. Ya, orang kalau jual beli apa yang diperjualbelikan itu tidak jelas, maka sangat mungkin timbul konflik di kemudian hari. Ya, kenapa? Karena pasti ada salah satu yang dirugikan dan salah satu ada yang diuntungkan. Jadi dalam Islam itu kalau jual beli dua-duanya harus sama-sama diuntungkan. Baik penjual ya mendapatkan keuntungan berupa profit ya, kemudian ataupun pembeli dapat keuntungan berupa mendapatkan barang yang memang dia butuhkan ya sehingga seimbang, balance. Jangan sampai satu diuntungkan sementara yang satunya lagi itu dirugikan. Nah, gharar ini sahabat Asar TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pembagian-pembagiannya supaya kita lebih lengkap dan lebih jelas melihat pembagian-pembagian tentang gharar ini. Gharar ini ada pembagian-pembagiannya. Nah, kalau kita mau tahu apa saja, perhatikan tayangan yang berikut ini. Yang pertama, sahabat Asar TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, gharar itu ya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gharar dalam harga. Apa yang dimaksud dengan gharar dalam harga? Ini maksudnya adalah kita melakukan transaksi jual beli atau sewa menyewa dan yang sejenisnya, tetapi harga yang ditawarkan itu tidak jelas. Harganya bisa berubah-ubah di tengah jalan. Ya, ini biasanya terjadi pada kasus jual beli jangka panjang. Ya, jual beli jangka panjang, tapi ternyata harganya berubah di tengah jalan. Itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena berarti harganya tidak fix. Harga itu tidak boleh berubah, harus disepakati di awal. Adapun proses pembayaran boleh cash langsung dibayar di muka 100% ya atau dibayarnya secara cicil ya sekian kali atau bayarnya nanti sekaligus di akhir ya. Jadi itu adalah kesepakatan. Nah, gharar dalam harga ini, ya, contoh-contohnya, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala adalah tadi itu jual beli yang jangka panjang tetapi harganya bisa berubah-ubah. Sehingga tidak ada kepastian ini harganya berapa. Ya, memang bisa diperkirakan tapi tidak ada kepastian. Ini sebagai contoh adalah ini mungkin kita perlu introspeksi diri kita masing-masing sama-sama. Dan ini materi ini untuk introspeksi diri kita ya sama-sama ya. Jadi antaranya adalah contohnya jual beli rumah ya dengan menggunakan kredit di bank konvensional. Loh Pak Ustadz, bukannya harga rumahnya itu jelas? Betul, ketika kita datang ke developer ya, kemudian Pak saya mau beli rumah ini dengan tipe ini ya, dengan model seperti ini harganya berapa? Developer menawarkan harga yang fix kira-kira. Ini harganya misalnya 300 juta rupiah gitu ya. Atau ya sekian terserah deh contohnya berapa, tapi biar mudah 300 juta rupiah misalnya gitu ya. Harganya jelas di situ, tetapi ketika kita menggunakan kredit dari bank konvensional, kita mengisi formulir apa segala macam dan kemudian kita mendapat kredit berupa pinjaman ya atau kredit untuk pembelian rumah KPR tersebut, maka di bank itu akan menerapkan kepada kita bunga ya. Sementara bunga itu sendiri nanti akan kita kupas pada yang selanjutnya yaitu riba, tapi sebelum kita masuk ke bunga, di harganya ini sendiri saja itu sudah ada gharar. Kenapa demikian? Karena bank menerapkan bunga kepada kita sebagai pembeli dan bunganya itu bisa fluktuatif naik dan turun tergantung BI rate ya. Tergantung suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kadang-kadang bunganya tinggi sehingga cicilan kita ya itu mungkin pokoknya sekian tetapi bunganya fluktuatif naik dan turun. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya cicilan kita ini ya selama misalnya 10 tahun
ini harga akhir dari rumah ini berapa sih gitu. Kita sehingga tidak bisa memprediksinya, tidak bisa memperkirakannya. Bisa naik, bisa turun, tergantung suku bunga, dan suku bunga tidak bisa kita kita tetapkan ya. Ini bisa naik dan turun tergantung kebijakan, tergantung kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Maka di sini ada unsur gharar dari sisi saman, dari sisi harga. Harganya naik turun fluktuatif ya, sehingga kita tidak tahu ini jual beli rumah ini harga rumahnya berapa. Harga pokoknya diketahui 300 juta rupiah, tapi harga akhirnya total yang harus kita bayar berapa? Wallahu a'lam bishawab. Bisa naik, bisa turun tergantung variabelnya. Jadi ini adalah di antara bentuk yang gharar dalam harga. Jadi harganya itu tidak jelas. Dan ini juga berlaku bagi seluruh transaksi jual beli yang harganya itu nggak jelas. Ya, kadang-kadang kita juga ya, misalnya juga nih ada contoh yang lain ya. Contoh yang lain adalah yang sehari-hari. Ada orang jual barang ya, jual cash. Dalam Islam boleh nggak jual beli secara cicil? Ya, atau orang kita sering menyebutnya secara kredit, dan sekaligus di waktu bersamaan dia secara cash juga, barangnya sama. Ya. Jawabannya adalah ketika di awal sudah ditetapkan, saya membeli ini dengan cara cash atau saya membeli ini dengan cara kredit, itu boleh, clear, ulama membolehkan. Tapi tentu nanti ada kaidahnya ya, tidak boleh ada unsur bunga masuk di dalamnya. Tetapi yang sering terjadi di sini dalam kasus gharar dalam harga itu adalah ketika orang menjual barang handphone misalnya, ini cash 2 juta, kredit 2,5 juta. Kita lihat-lihat handphone itu, oh bagus handphonenya, ya udah Pak, saya ambil dulu ya, nanti pembayaran gampang. Tidak diberitahu di situ, mana yang mau kita ambil, cash atau kredit gitu. Nah, ketika kita tidak jelas seperti itu, ini masuk dalam kategori ya jual beli yang gharar. Maka kalau kita mau jual beli supaya terhindar dari gharar dalam masalah saman di harganya, maka harus kita tetapkan terlebih dahulu. Ini kita jual belinya yang cash atau yang kredit gitu, yang cicil atau yang tunai. Kalau kita ambil yang tunai, bayar dengan harga tunai berapa? Misalnya 2 juta rupiah. Cicil berapa? 2.500.000 rupiah. Berapa kali bayar? Tinggal ada kesepakatan ya. Misalnya 2 kali bayar, 3 kali bayar, 4 kali bayar, atau 5 kali bayar. Kalau 2,5 juta, 5 kali bayar kan lebih enak hitungnya ya. 500.000 dikali 5 bulan misalnya. Ya itu clear. Tetapi ketika tidak kita tetapkan di awal ini yang cash atau yang cicil, kita main ambil aja. Saya ambil dulu ya, nanti gampang bayarnya. Kadang-kadang kan kita suka mensimpelkan sesuatu. Ya, padahal itu akhirnya mengakibatkan kita terjerumus ke dalam transaksi yang sifatnya gharar. Maka hati-hati, sahabat Asa TV yang disayangi Allah. Yang kedua adalah ada gharar dari sisi objek akadnya, ya, yaitu barang yang ditransaksikan. Ya. Dan ini juga terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah ketidakjelasan keberadaan objek akad. Jadi kita melakukan transaksi, tapi kita nggak tahu ini objek akad yang ditransaksikan itu ada di mana, ya, atau ada atau tidak, ya, bisa diperoleh atau tidak, ya. Sebagai contoh adalah jual beli hewan dalam kandungan induknya. Jadi umpamanya Kang Firman nih yang ada di studio, ya, umpamanya mau ngejual sapi misalnya, ya. Sapinya itu beranak. Nah, anaknya itu udah lahir, kemudian ada orang datang, ya, Kang Firman berapa harga anak sapinya? Saya dijual nggak harga anak sapinya? Oh dijual, berapa harganya? Sekian, gitu kan? Tawar menawar, oke, deal. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah wujud itu anak sapinya sudah ada. Tapi kemudian mungkin tahun berikutnya sapi ini belum melahirkan, tetapi dia sudah ada isinya tuh si sapi betina itu. Ya. Kemudian ada yang datang lagi, Kang Firman jual anak sapi nggak? Jual sih, tapi belum lahir nih, masih ada dalam kandungan induknya. Ya udah deh saya beli deh gitu ya. Nah anak sapi ini belum keluar dari kandungan induknya, tapi ada nggak? Ada sih ya, tapi dia nggak jelas.
Karena kita tidak tahu anak sapi itu nanti lahir dalam kondisi normal atau tidak, sehat atau tidak, bahkan hidup atau tidak, jantan atau betina, ya, warnanya apa, cacat atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, mentransaksikan sesuatu yang belum jelas seperti ini masuk dalam kategori jual beli yang gharar, ya. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman jahiliyah dulu itu ada praktek jual beli di mana ya saya lupa istilahnya ya, yaitu yang diperjualbelikan itu adalah cucu dari hewan itu. Jadi hewan ini beranak saja belum, tapi yang diperjualbelikan adalah cucunya nanti. Itu mungkin maksudnya adalah investasi jangka panjang. Tapi transaksinya jual beli, barangnya tidak wujud, barangnya belum ada. Ya, maka ini masuk dalam kategori baik atau jual beli gharar. Nah, yang kedua adalah ya dari sisi objek akad itu ya ketidakjelasan dalam ukuran objek akad, ya. Ya, ukuran objek akad. Ini seperti tadi ya yang kita contohkan di awal, bai'ul hasoh, jual beli dengan lemparan batu. Ya, orang punya tanah sangat luas, saya jual 100 juta. Berapa meter, Kang? Ya, dia sejauh akan ngelempar batu aja tuh, sok mangga, ya. Diambil batu dilempar. Kalau yang ngelempar mungkin atlet yang kuat badannya, yang fisiknya besar gitu ya, mungkin dia akan jauh dan mendapatkan tanah yang sangat luas. Tapi itu juga untung-untungan, mungkin ada faktor angin, faktor apa segala macam. Ya, tapi kalau yang membeli itu misalnya bapak-bapak sudah tua atau nenek-nenek sudah tua gitu ya, yang ngelempar batunya tidak kuat, mungkin tanahnya hanya sedikit saja. Ini adalah bai'ul hasoh yang ukurannya itu menjadi tidak jelas. Bai'ul hasoh ini membeli dengan lemparan batu ini juga terjadi bukan hanya pada jual beli tanah ya, tetapi di zaman jahiliyah sebagaimana juga dalam beberapa kitab syarah hadis disebutkan, salah satu bentuk jual beli hasoh itu adalah memilih barang ya dengan melempar batu atau melempar sesuatu sebagai media memilihnya. Contoh, jual beli baju, bajunya di display ya, di satu dinding ada 3, 4, 5 atau 6 baju. Nah, baju yang terbaik itu posisinya yang paling susah. Sementara baju yang mudah itu posisinya ada di depan gitu. Nah, kita dikasih berapa nih harga bajunya? Pokoknya 50.000 dapat satu baju misalnya begitu. Kita bayar 50.000 terus dikasih media apa batu atau alat untuk ngelempar, kita tinggal pilih mana nih yang mau kita pilih. Nah, baju mana yang terkena oleh lemparan batu kita ya, itu yang menjadi milik kita. Nah, ini masuk dalam kategori bai'ul gharar, jual beli dengan sistem gharar. Dan ini dilarang oleh Nabi. Dan ini kadang-kadang di masyarakat kita banyak. Saya ingat waktu masih kecil zaman dulu banget ya, karena kita udah generasi kolonial nih. Ya, kalau sekarang kan orang banyak generasi milenial ya. Jadi zaman dulu banget tuh ada abang-abang yang jualan mainan, dan di jualan mainan itu dia menyediakan permainan, yaitu dia menyediakan satu area gitu ya, satu area yang area itu kaca, tapi ada gambar-gambarnya. Nah, kita dikasih pistol-pistolan yang kalau kita tembak dia ada ujungnya yang bisa nempel di kaca tersebut, tek gitu. Nah, kita bayar waktu itu sekian rupiah ya, mungkin kalau digambarkan sekarang juga anak sekarang pada nggak tahu ya, Rp25 ya, jigo zaman dulu ya. Jadi kita tembak itu tek gitu ya. Kalau kemudian pelurunya itu, ya peluru yang karetnya itu yang bisa nempel terkena di tempat-tempat yang memang ada hadiahnya, maka kita dapat hadiah mainan misalnya yang harganya jauh lebih tinggi daripada 25 perak itu. Ya, tapi kalau kita nggak kena apa-apa gitu ya, atau kenanya yang sembarangan, maka kita dapat itu tuh biasanya tuh agar-agar yang nggak ada rasanya, cuma dikasih susu kental manis aja sehingga ada rasa sedikit manisnya. Nah, ini masuk dalam kategori gharar, jual beli yang dengan media melempar batu atau dengan media lainnya yang jual belinya itu adalah betul jual beli baju atau jual beli elektronik atau apalah. Tetapi media untuk memilihnya itu harus dengan lemparan batu dan itu untung-untungan. Nah,
Memang antara gharar dengan maisir ini agak dekat ya, sehingga banyak yang mengatakan bahwa gharar ini merupakan pintu gerbang menuju ke maisir. Dari ketidakjelasan itu akan muncul kepada atau akan mengarah kepada maisir ya, gambling. Mari kita lanjutkan yang berikutnya, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga dalam sisi gharar pada objek akad itu adalah ketidakjelasan jenis barang yang ditransaksikan. Ini adalah jual beli kucing dalam karung ya, atau barang dalam kardus ya, dan lain sebagainya yang kita nggak tahu ini barang yang mana ya. Kucing dalam karung ada suaranya ngeong 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 ya, tetapi kita nggak tahu nih kucing yang mana nih, kucing Persia, kucing apalagi tuh ya, Angora ya, atau kucing garong, kita nggak tahu nih kucing yang mana nih, hanya ngeong-ngeongnya saja gitu ya. Jadi jenisnya kita nggak tahu, hanya suaranya saja. Atau membeli barang dalam kardus, kita nggak tahu dalam kardus ini ada berapa banyak barang, pokoknya dijual sama orang. Ayo di kardus ini ada beberapa barang, jual sekian. Ini seperti kalau di televisi itu ya pernah ada tayangan, ya, tapi televisi kabel mungkin lebih dari acara di luar negeri ya, semacam storage war gitu ya, perang perang gudang atau apalah gitu. Ya, jadi gudang itu dilelang dan bukan masalah lelangnya, lelang itu sebenarnya boleh, tetapi ya gudang itu hanya dibuka, orang tidak boleh masuk, hanya ngira-ngira dari luar, dan mereka kemudian melakukan lelang terhadap kira-kira berapa nih taksiran isi gudang ini gitu kan. Ada yang nawar $100, $200, $300 sampai $1.000 ya. Kadang-kadang udah nawar tinggi, masuk ke dalam nggak ada apa-apa, cuma dus-dusnya doang gitu ya. Tapi kadang menawar murah ya, dapat $100 misalnya, tapi isinya adalah barang-barang antik di dalam dus yang mungkin dusnya kelihatan lusuh dan lain sebagainya. Ya, melihatnya dari luar, tidak boleh masuk ke dalam. Nah, ini termasuk ketidakjelasan jenis barang yang ditransaksikan. Jadi intinya kalau kita jual beli ya harus harus jelas ya, barangnya itu mana, berapa harganya dan seterusnya. Yang ketiga adalah jenis gharar yang ketiga adalah gharar dalam waktu transaksi jual beli tersebut yang tidak jelas. Kita membeli barang dengan pesanan. Boleh nggak dalam Islam membeli barang dengan pesanan? Baju dengan pesanan, lemari dengan pesanan. Dalam Islam hukumnya boleh. Tapi harus ada ukurannya. Maksudnya ukurannya itu ukuran waktunya, kapan. Ya, kalau saya misalnya memesan baju kepada atau menjahit baju, misalnya baju saya kegedean, kan kecilin dong nih tangannya, kepanjangan nih, tolong dikecilin gitu kan. Berapa nih gitu. Jadi kalau itu sih jasa mungkin ya, tapi jual beli ini mungkin lebih dari bukan mengecilkan nih. Pesan baju diukur nih seperti jas segala macam. Berapa Kang nih? Sekian ratus ribu misalnya. Kapan jadinya? Kata akangnya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau seperti itu udah gak jelas. Wallahu a'lam bishawab bagus ya. Ketika kita ditanya tentang sesuatu yang sifatnya ilmu dan kita tidak tahu, maka kita jawabnya wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam jual beli nggak bisa. Kang, kapan mau diantarnya? Wallahu a'lam bishawab. Maka ini menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi jual beli, dan ini masuk dalam kategori transaksi jual beli yang diharamkan oleh syariah. Sahabat Asatif yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita baru sampai ke gharar ya. Jadi transaksi gharar, transaksi yang diharamkan, maka hindari. Dan sekali lagi ada gharar dalam harga, harganya nggak jelas. Ada gharar dalam objek akad, objeknya nggak jelas, baik objeknya itu ada atau tidak ada ya. Kemudian juga objeknya itu tidak jelas dari sisi ya, ukurannya ya, kuantitasnya. Kemudian juga ketidakjelasan dari sisi barang yang ditransaksikannya. Ada beberapa jenis barang, tapi kita nggak tahu mana yang diambil, mana yang jadi milik kita, mana yang bukan. Dan yang ketiga tadi gharar dalam waktu-waktunya jadi nggak jelas. Maka transaksi yang seperti ini bisa menimbulkan kerugian, oleh karena itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya rasanya mungkin kita sudahi dulu pertemuan kita dalam kesempatan ini. Insya Allah nanti akan kita kupas lagi ya berkenaan dengan ihtikar dan batil ya, transaksi yang diharamkan oleh syariah yang lainnya yang akan kita kupas, yaitu ihtikar, penimbunan atau monopoli ya,
dan yang terakhir nanti adalah batil. Yang tadi kita kupas baru maisir, ya, yaitu gambling, judi. Yang kedua aniaya, zulmun, ya. Yang ketiga gharar, ya, ketidakjelasan. Insya Allah nanti kalau ada umur, ya, kita akan kupas di selanjutnya. Ihtikar yang keenam, dan yang terakhir adalah batil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita hindarkan transaksi-transaksi yang diharamkan ini, karena insya Allah kalau kita menghindarkan transaksi yang diharamkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan semua, ya, rizki sahabat Asa TV dimudahkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi rizki yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Sukses semuanya, berkah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan belajar mengajar di BKS Hanifah PW Salimah Papua dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis dan didampingi oleh beberapa guru. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk memberantas buta huruf Al-Quran, dan bagi yang sudah bisa membaca akan memberikan kelancaran dalam tilawah Al-Qurannya. Belajar di BKS Hanifah terdiri dari anak-anak, remaja, dan ibu-ibu. Para peserta ini alhamdulillah semuanya semangat belajar. Selain belajar membaca Al-Quran, di BKS Hanifah juga ada belajar menulis, menghafal, dan kami juga mengajarkan cara mengajarkan Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa anak remaja yang sudah bisa membantu mengajar di BKS. Agar anak-anak lebih bersemangat belajar, kami juga sih dengan beberapa kegiatan seperti diklat, lomba, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan empati, di mana kita semua akan merasakan suasana di mana orang kelaparan, karena dalam sehari penuh kita diperintahkan untuk berpuasa. Di dalam surat At-Taubah ayat 128-129, Allah memberikan kita pelajaran untuk empati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, Rasul yang merasakan berat, terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimananmu dan juga keselamatanmu, amat belas kasihan dan juga penyayang terhadap orang-orang mukmin. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, itulah sebuah gambaran dari sikap empati. Di sini disebutkan di dalam surat At-Taubah ini bagaimana Rasulullah itu merasakan berat penderitaan
orang lainnya. Jadi empati itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan kita berada dalam posisi seperti orang tersebut. Jadi empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk empati dalam banyak hal. Empati dari sisi bagaimana kita memahami ataupun memahami ya bagaimana orang-orang yang ada dalam penderitaan dan juga kelemahan. Salah satunya atau beberapa hal ya, itu terkait dengan kelemahan keyakinan ya. Jadi orang yang mungkin mudah galau, ragu-ragu, itu adalah orang-orang yang memiliki kelemahan keimanan ataupun keyakinan. Juga bagaimana kita juga dididik untuk empati terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Bagaimana orang-orang yang fakir, miskin, duafa, dan juga orang-orang yang kelaparan ya. Dalam puasa sehari penuh kita merasakan bagaimana rasanya kelaparan. Nah, itu menumbuhkan rasa empati ya. Kemudian juga empati terhadap kondisi fisik ya. Ada saudara-saudara kita yang diuji dengan kelemahan, sakit, kekurangan fisik ya, ataupun ada tubuh-tubuh yang berkurang ya fungsinya. Dan juga empati terhadap kondisi sosial, di mana mungkin ada sebagian masyarakat yang tersingkirkan ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita contoh ya bagaimana Rasulullah itu membentuk rasa empati. Pertama, menumbuhkan hati dan pikiran agar muncul rasa kasihan. Jadi kita melihat orang yang memiliki ataupun diuji dengan kelemahan, tumbuh dalam diri kita itu rasa kasihan. Kemudian yang kedua, kita tidak merendahkan ya orang-orang yang diuji dengan kelemahan. Dan yang ketiga, kita mengupayakan minimal mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang diuji dengan kelemahan. Dan yang keempat, membantu serta menolong secara maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita mengupayakan bagaimana menolong dan juga membantu mereka secara maksimal sesuai dengan kemampuan. Dan yang kelima, kita menjaga silaturahim agar mereka tetap istiqomah dan terus lebih baik dan lebih kuat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.